Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran BTQ kelas 11. Ya, yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang gunah atau hukum mim dan nun bertasdid. Ya, kalian sudah mengerti kan bagaimana cara membaca gunah, huruf-huruf apa saja yang termasuk huruf gunah dan apa saja yang tidak boleh didahului oleh huruf-huruf tersebut. Selanjutnya, seperti yang Ibu sudah beritahukan kepada kalian, setiap pertemuan Ibu, kalian harus absen dulu di e-learning. Jangan lupa, ditulis absen itu selain tulis nama, kalian juga harus tulis surat dan ayat tadarus kalian masing-masing. Ya. Absen itu bersifat wajib. Ya. Karena kalau tidak ada absen, kalian dianggap apa. Oke? Ya, oke. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang kedua, materi sekarang adalah hukum mim sukun atau mim mati. Kelas 10 yang dahulu kalian sudah belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya. Hukum nun mati dan tanwin itu seperti yang kalian ketahui ada 4. Ya, ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, dan ada iqlab. Yaitu apabila nun bersukun atau tanwin, fathatain, kasratain, domatain bertemu salah satu huruf hijaiyah terbagi menjadi 4 hukum. Itu yang pembahasan sebelumnya, ya, kelas 10. Sekarang materi kita adalah hukum mim sukun atau mim mati. Ya. Hukum mim mati, ya, atau mim sukun itu terbagi 3. Ya. Ada yang pertama idgham mutamatsilai, ada ikhfa safawi, ada izhar safawi. Ingat, kalian jangan sampai keliru ya. Hukum mim sukun ada 3. Kalau hukum nun, sukun, dan tanwin ada 4. Jangan sampai salah ya. Pertama kita bahas tentang hukum mim sukun atau mim mati itu ya idgham mutamatsilai. Idgham mutamatsilai adalah ya apabila ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Artinya mim mati, mim sukun bertemu dengan mim. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung, ya. Dibaca gunah, ditahan 2 harokat. Idgham mutamatsilai itu juga dikenal sebagai idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Karena mim bertemu dengan mim. Ya, idgham mimi atau idgham mislain. Idgham mislain itu artinya 2 huruf mim yang kembar, 2 huruf mim. Ya, itu disebut idgham mutamatsilai. Nah, contohnya idgham mutamatsilai ya. Mislahum. Nah, ketika ada mim mati bertemu dengan mim, maka cara membacanya harus digunakan atau didengungkan 2 harokat, ditahan 2 harokat. Mislahum ma'ahum. Nah, ini apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham mutamatsilai. Apa sebabnya? Sebabnya karena ada mim mati bertemu dengan mim, ya, huruf kembar. Makanya disebut idgham mimi, mim ketemu dengan mim. Ya, yang kedua ajrohum marrotaini. Ya, ajrohum marrotaini. Nah, ini juga hukumnya idgham mutamatsilai karena ada mim sukun bertemu dengan mim. Yang ketiga fi qulubihim maradun. Fi qulubihim. Nah, mim mati bertemu dengan mim. Ini huruf yang kembar. Itu idgham mutamatsilai. Yang keempat wa in kuntum mardo. Wa in kuntum mardo. Nah, ini juga hukumnya idgham mutamatsilai karena ada mim sukun bertemu dengan mim, ya. Huruf yang kembar mim dan ketemu dengan mim. Itu hukumnya idgham mutamatsilai. Ya, nah penting ya. Nih, catatan penting. Sebenarnya ya, hukum idgham mutamatsilai itu bukan hanya mim mati bertemu dengan mim saja, seperti namanya mutamatsilai, artinya 2 huruf yang sama atau 2 huruf yang kembar. Nah, termasuk idgham mutamatsilai itu apabila ada 2 huruf kembar yang saling bertemu.
Misalnya ada lam mati bertemu lam, dal mati bertemu dal, dan seterusnya ya. Itu termasuk juga idgham mutama silain ya. Nih seperti contohnya aqullaka, aqullaka, kecuali mim mati bertemu mim harus ditahan suaranya, huruf kembar yang lain tidak ditahan ya, harus sigrah suaranya. Contohnya aqullaka, ada lam mati bertemu dengan lam, dua huruf yang kembar, makanya ini disebut idgham mutama silain. Id jahaba, sama zal mati bertemu dengan zal, dal mati ketemu dal, wa qad dakhalu ya, lam tastati alaihi, nah ain bertemu dengan ain, kaf bertemu dengan kaf, ini semuanya idgham mutama silain. Cuma karena yang dibahas di sini hukum mim mati, maka idgham mutamatsilin yang dimaksud di sini adalah mim mati bertemu dengan mim. Ya, disebut juga idgham mimi. Ya. Ya, kesimpulan kita pelajar kita hari ini adalah hukum idgham mutamatsilin adalah apabila ada dua huruf kembar yang bertemu dalam satu kalimat. Ya, yang kedua, karena yang dibahas di sini adalah hukum mim mati, maka pembahasan materi kali ini adalah idgham mutamatsilin yang mim mati bertemu dengan huruf mim. Sampai sini paham? Ya, apabila masih ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan di Zoom meeting kita. Ya, Ibu harap sudah jelas semuanya. Kalau belum jelas juga bisa diputar lagi video pembelajarannya sampai kalian benar-benar mengerti. Ya, oke. Ya. Untuk tugasnya, ya, tugas kalian adalah carilah hukum idgham mutamatsilin ya, idgham mimi dua saja. Ya, dua saja beserta sebabnya, ya. Dua saja di Al-Qur'an beserta sebabnya. Jangan lupa tulis surat apa yang kalian temukan itu ya, ayat berapa hukum yang idgham tersebut kalian cari di Al-Qur'an ya. Misalnya kalimatnya ini adanya di surat ini, ayat ini, ya kalian tulis ya. Ya, jawaban jangan ditulis di buku ya, dipoto dan diupload ke e-learning Ibu. Jangan lupa juga ditulis nama dan kelas kalian di jawaban tersebut. Ya. Oke. Ya, sampai situ kalian pasti bisa ya, cuman mencari dua contoh hukum idgham mimi saja. Oke? Ya. Ya. Terima kasih sudah memperhatikan atau menyimak pembelajaran Ibu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.